فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adab wa Akhlaq Talibil Ilmi, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Man la ya'rif wala yunkiru rawahu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil 3 hadis karena pendek semuanya. Diperhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah. Kata beliau, yatahalli bil judi wal karam minas syaja'ati wa ghairiha min makarimil akhlaq. Halaman 18. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah berhias diri dengan kedermawanan dan kemuliaan. Dermawan, mulia, tidak pelit, berupa sifat syaja'ah, yaitu keberanian. Jadi enggak penakut, apalagi takut dengan setan, jangan. Apa takut kegelapan, jangan juga. Karena yang namanya al-khauf, rasa takut, barakallahu fiik, seperti takut dengan syaitan, takut dengan kegelapan atau yang semisalnya, bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi pastikan dia sebagai seorang pencari ilmu harus pemberani. Dalam artian enggak takut. Ketika gelap, lampu mati pun tetap berani. Ketika lewat di samping atau depan kuburan pun enggak takut. Ketika melihat bayang-bayang pohon di malam hari, tetap berani juga. Karena sudah belajar tauhid. Belajar tauhid. Jangan sampai sudah belajar tauhid masih penakut. Ketika lampu mati gelap takut. Lewat depan kuburan takut. Melihat bayang-bayang pohon malam hari gemetaran misalkan, jangan. Itu semuanya bisa mencoreng apa? Nah, barakallahu fi kemurnian tauhid. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Syahidnya mana? Para syaitan itu mereka menggoda dan bahkan mengganggu, memberi rasa takut, nakut-nakutin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kalian jangan takut dengan mereka. Takut dengan syaitan enggak boleh. Harus berani, barakallahu fiik. Kuatkan tauhidnya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Di sini menyebutkan dan dijelaskan dalam ayat yang mulia tadi, takut dengan syaitan itu jangan. Takut dengan syaitan jangan. Jadi pastikan, nah barakallahu fiik, menghiasi dirinya dengan tauhid.
berani, bismillah, tidak ada apa-apa. Disebutkan dalam riwayat itu kalau syaitan, kalau seseorang itu semakin takut dengan syaitan, dia semakin besar, semakin sombong dia. Tapi tatkala dia tidak takut, mengabaikan bisikan-bisikan gangguan syaitan, itu syaitan semakin kecil. Seperti itu. Kita lihat lagi, hendaknya seorang pencari ilmu itu berhias diri dengan kedermawanan, kemuliaan, baik berupa rasa berani, pemberani, tidak penakut, dari akhlak-akhlak yang mulia. Maksudnya termasuk akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan di sini adalah sifat asy-syaja'ah, pemberani. Tidak takut di dalam kegelapan misalkan, karena masih banyak kadang kita jumpai mungkin orang-orang yang awal mulanya dulu gemar nonton televisi misalkan, korban-korban film horor istilahnya, itu masih terbawa. Pastikan semua itu dihilangkan. Setelah belajar tauhid, hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan rasa takut kita hanya kepada Allah taala. Jadi kalau gelap, lampu mati misalkan, ada suara-suara yang mencurigakan, misterius, enggak usah takut. Bismillah aja, punya senter aja. Jangan sampai terbawa kepada perasaan-perasaan akhirnya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf yang diperbolehkan, yang dikenal khauf tabi'i, tabiat orang takut, itu ada memang. Tapi bukan takut setan. Ingat-ingat ya, bukan takut kegelapan, bukan takut bayang-bayang pohon yang gerak-gerak. Apa di antara khauf tabi'i dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, di antara takut binatang buas. Takut harimau, takut singa, wajar enggak itu? Wajar. Takut ular, wajar. Karena itu memang secara tabiat menakutkan dan bahaya. Tapi kalau bayang-bayang pohon, malam-malam kok takut, kemudian lampu mati kok takut, enggak berani jalan misalkan, khawatir nanti ada gangguan syaitan dan semisalnya, jangan. Itu semuanya padamkan, barakallahu fiik. Kuatkan tauhidnya, padamkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nas. Rawi Muslim. Masyaallah, lihat ini. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ruf ya, digelari dengan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun? Berapa tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azmi 10 tahun, 10 sinin. Paham ya? Dan sahabat yang mulia ini Anas bin Malik menjadi sahabat yang termasuk riwayatnya paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Tidak terlepas dari seorang ibu yang setia terhadap syariat juga. Siapa ibunya? Ma'rufah, masyhurah, sering ana nukilkan untuk mengingat kembali. Siapa nama ibunya, Bang? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Namanya siapa, Novel? Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, siapa namanya? Ewa bintu Antum Sadiqun? Isa? Rumaysah bintu siapa? Rumaysah bintu siapa? Usama? Hizam bintu Milhan. Paham ya? Rumaysah bintu Milhan radhiyallahu anha, sahabiyah jalilah, seorang ibu yang sangat peduli terhadap agama sehingga menghantarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu ketika kepada Rasulullah SAW pada usia yang sangat muda belia agar membantu Rasulullah SAW dan juga mengambil ilmunya. Qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW beliau adalah sosok yang
ahsanan nas, manusia yang paling apa? Paling indah, paling bagus. Tentunya akhlaknya dan juga bahkan bukan hanya sekedar akhlaknya, posturnya. Wa kana ajwadan nas, yang mana dahulu beliau adalah orang yang paling dermawan. Disebutkan riwayat nampak kedermawanannya, bukan berarti di lainnya tidak dermawan ya. Itu ketika Ramadan. Ketika Ramadan paling nampak sekali. Di selain Ramadan beliau dermawan. Paham ya? Beliau bahkan apa? Ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Suatu ketika ada orang datang minta dikasih lagi, minta dikasih lagi sampai habis semuanya yang ada di sisi beliau uangnya atau hartanya yang dibagikan. Kemudian beliau sempat mengatakan, demi Allah, tidaklah apa? Aku menahan atau menghalang-halangi atau menyembunyikan apa yang ada pada aku berupa titipan. Maksud titipan harta yang harus dibagikan oleh beliau. Nah, lihat. Wa kana asja'an nas, yang mana beliau adalah manusia yang paling pemberani. Jadi beliau paling pemberani dan tidak takut. Makanya ketika ada orang yang mengejek, menghina, ketika sebagian para sahabat waktu itu sempat dihina. Ketika ada sekelompok orang pulang dari perang Tabuk, kalau tidak salah itu ya, mereka mengatakan tidaklah para sahabat itu melainkan hanya orang yang paling peduli dengan perutnya dan orang-orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Padahal ini mereka hanya sendagura bermain-main, bercanda gitu istilahnya. Akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Lihat. Ketika ditanya innama kunna nakhudhu wa nal'ab, katanya. Kami hanya bersendagura dan main-main, tapi keterlaluan. Sendaguranya bermain-mainnya mengejek para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling peduli dengan perutnya. Mereka adalah orang-orang yang paling penakut ketika ketemu dengan musuh. Langsung dapat hantaman dari itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan Rasul dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, mengejek? Qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lagi, jangan minta udzur lagi, kalian dah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Lihat, hanya bermodalkan mengolok-olok, mengejek, bahaya sekali ternyata. Karena mengejek-ejek dan mengolok-olok syariat. Allahul musta'an. Kemudian yang berikutnya, termasuk adab seorang mencari ilmu adalah wabadul ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan. Kebaikan beraneka ragam dan macam-macam. Ada yang berupa dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ada yang berupa tutur kata yang baik mendakwahkan agama Allah. Ada kebaikan yang mungkin ringan tapi orang menyepelekan, senyum, kemudian bertemu dalam kondisi wajah yang berseri-seri. Itu semuanya perkara yang ma'ruf. Semua perkara yang ma'ruf, yang baik, dinilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi jangan sampai anggapan orang sedekah itu harus dengan uang, harus dengan harta. Kalau enggak punya harta enggak bisa sedekah, itu keliru. Ingat-ingat ya, orang ketika menginfakkan hartanya itu di antara sedekah. Bukan semua sedekah dengan harta. Bahkan perbuatan kebaikan walaupun bukan harta, mungkin dia menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan, bimbingan dari Al-Qur'an was sunnah misalkan, itu juga dinilai apa? Sedekah. Kita baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, kullu ma'rufin shadaqatun. Rawal Bukhari Muslim. Ini hadisnya juga dari hadis Taifah bin Yaman juga ya, tapi kita ambil dari sini rawal Bukhari wa Muslim. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau ma'ruf, masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah. Untuk kunyahnya, siapa kunyahnya? Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah, sahabiyun jalil, termasuk dari kalangan penghafal hadis atau yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Masuk enggak? Masuk pantunnya. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Wal muqsiruna fi riwayatil athar
Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi termasuk. Dan Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia ini, beliau saat menikah sengaja milih janda. Padahal Rasulullah menasihatkan agar milih gadis. Hala tazawwaj bikran? Tidakkah engkau menikahi seorang gadis? Karena waktu Jabir bin Abdullah ditanya, engkau apakah sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Dengan janda atau gadis? Dengan janda. Nah, ternyata tujuan Jabir bin Abdullah, tujuannya apa? Karena Abdullah bapaknya Jabir radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia itu meninggalkan anak-anak perempuan yang tidak hanya satu. Dan Jabir bin Abdullah untuk merawat adik-adiknya tadi, saudari-saudarinya tadi, enggak mampu kalau sendirian. Dan kalau gadis mungkin belum pengalaman untuk merawat dan mengatur anak-anak. Akhirnya milih janda. Milih janda tujuannya disebutkan dalam syarahnya itu, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar bisa membantu dan meringankan mendidik saudari-saudarinya tadi itu. Paham? Akhirnya Jabir bin Abdullah nikah dengan janda. Wa illa pada asalnya yang afdal seorang ketika menikah janda atau gadis Nizam? Gadis. Naam. Kita lihat hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW qol kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Lihat. Setiap ma'ruf, perkara yang baik itu sedekah. Perkara yang baik tidak harus dengan harta. Ucapan yang baik, tutur kata yang baik, jujur dalam berbicara, menyampaikan agama Allah, mendakwakan agama Allah, itu semua kebaikan. Dinilai apa? Sedekah. Paham ya? Dinilai sedekah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik dinilai sedekah juga. Berikutnya, satu lagi. Qala al-mu'allif asbahullah tarku taraffuh wa tarassul fit tan'um fa innal badadata minal iman. Termasuk adab seorang pencari ilmu meninggalkan sifat bermegah-megahan, wa tarassul fit tan'um, dan juga pamer. Tahu pamer ya? Pamer berbangga-bangga dengan apa? Dengan kenikmatan yang dia miliki, maksudnya dengan apa yang dia miliki. Sebenarnya menampakkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu bagus, tapi jangan sampai sombong, pamer, berbangga-bangga. Sebagaimana datang dalam hadis, innallaha azza wa jalla idza an'ama 'abdan yuhib an yara athara ni'matih. Lihat itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah Ta'ala pengen melihat asar daripada nikmat yang diberikan tadi itu. Sehingga ditampakkan boleh. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, kisahkanlah. Boleh kita sampaikan. Alhamdulillah, kemarin kami dapat nikmat, kemarin kami dapat rezeki misalkan, enggak masalah. Tapi yang dilarang di sini at-taraffuh. Bermegah-megahan, sombong, wa tarassul fitana'um, yaitu barakallahu fi pamer. Pamer, paham ya? Pamer itu ya ada unsur sombong biasanya pamer itu. Dia dipuji, disanjung, menampilkan apa yang dia miliki. Fa innal badadata minal iman. Dikarenakan kesederhanaan termasuk dengan iman. Sederhana bukan berarti pakaiannya kusut. Sederhana bukan berarti pakainya kumuh. Sederhana bukan berarti tidak berpenampilan yang rapi. Tapi sederhana di sini tidak berlebih-lebihan. Maknanya, paham ya? Tidak berlebih-lebihan. Nah, kata beliau fa innal badadah minal iman. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu termasuk bagian dari keimanan. Apalagi sederhana dan dia di atas sunnah. Apa kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam ungkapan yang sangat bagus yang sering diucapkan para ulama, dinukil dalam kitab mereka, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihad fil bid'ati. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Walaupun hanya kecil,
kelihatannya remeh, kecil, sepele. Tapi kalau itu sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Ya kan, dan terawat ya kan? Walaupun hanya motong kuku, cabut bulu ketiak, ya kan? Cukur kumis, itu jauh lebih baik daripada orang yang baca apa? Yang baca kalimat la ilaha illallah tapi dengan cara bid'ah. Paham ya? Nah, dikhususkan malam Jumat Kliwon dengan bilangan yang fantastis, ya kan? 500 kali, 600 kali. Kelihatannya dibaca bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata dengan cara bid'ah. Dibandingkan dengan tadi itu yang santai, tenang, duduk sambil ngopi, sambil ngeteh, motong kuku, ngabut bulu ketiak, nyukur kumis, sunnah atau tidak? Sunnah. Itu lebih baik yang sunnah tadi. Bisa dipahami? Daripada yang sungguh-sungguh di dalam kebid'ahan. Kita lihat hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badadatu minal iman yakni at-taqahhul. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Diperhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Abi Umamah namanya Sudai bin Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili, sahabiyun jalil namanya Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badadatu minal iman. Berpakaian dengan sederhana itu, karena al-badadah kalau antum melihat di kamus di dalam penjelasan itu, berpakaian sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan pakaian dia pakai. Tidak kusut, kemudian juga tidak terlalu mewah, pamer atau yang semisalnya tidak. Tapi sederhana. Yang mana sederhana ini bisa dinilai, bisa dilihat. Nah, sebutkan di sana al-badadah maknanya adalah termasuk maknanya di antaranya lubsus saub 'alal mawjud. Memakai pakaian sesuai dengan kadar apa yang ada. Paham ya? Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak berpenampilan rapi loh ya. Ini tetap berpenampilan rapi, wangi, bagus walaupun tidak baru, itu termasuk disyariatkan. Karena termasuk apa? Keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Nah, apa kata beliau? Al-badadatu minal iman. Berpakaian sederhana sesuai dengan kadarnya itu termasuk bagian dari keimanan. Yakni at-taqahhul. At-taqahhul maknanya adalah apa tadi maknanya? Maknanya yang sudah kami jelaskan tadi itu. Berpakaian sesuai dengan apa yang ada, yang layak untuknya. Karena al-badadah itu dengan at-taqahhul sama. At-taqahhul al-badadah. Paham ya? At-taqahhul itu maknanya. Makna al-badadah yaitu sederhana dalam berpakaian apa adanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, tidak sampai berlebihan sehingga apa? Berbangga-bangga pamer dan kekayaannya dan semisalnya, itu enggak diperbolehkan. Berpenampilan rapi, berpenampilan bagus, wangi, kemudian bersih, itu justru disyariatkan, bukan perkara yang sombong. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Taala itu baik dan tidak mencintai kecuali kebaikan. Kemudian juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Karim, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah, pakailah perhiasan kalian, pakaian perindah kalian setiap kali mau salat atau ke masjid. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Artinya, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh hamba-hambanya? Maksudnya adalah pakaian yang indah yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizq, dan juga rezeki yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik. Siapa yang mengharamkan? Jadi pada asalnya makna badadah sederhana dalam berpakaian bukan berarti pakaiannya harus kusut, lobang-lobang, sobek-sobek, kemudian apa? Tidak rapi, bukan itu maknanya. Mafhum? Tapi maknanya sederhana ya, apa yang ada yang dia pakai, yang dia miliki dan itu masih layak. Ada lafaz layak loh ya. Layak maka dipakai. Karena kita lihat di dalam penjelasannya dalam syarahnya itu, makna taqahhul itu adalah memakai pakaian yang ada dan layak.
Ucapan layak ini paham ya? Masih layak dipakai pakaiannya. Tapi kalau udah nggak layak dipakai, jangan dipakai. Nah, barakallahu fiik. Mungkin sudah banyak sobeknya, kemudian nampakkan auratnya misalkan, atau mungkin sudah waktunya untuk apa? Nah, dipensiunkan, diganti misalkan, sudah nggak layak lagi dipakai lah. Nah, itu tinggalkan. Tapi selama masih layak dipakai, masih memungkinkan dipakai walaupun sederhana, itulah namanya al-badhadah, yaitu sederhana. Nah, dalam berpenampilan, dalam berpakaian, termasuk bagian dari keimanan. Allah alam shawab. 3 hadis ini, ya, pada pertemuan akan datang setorkan yang mampu 3-3-nya, alhamdulillah. Yang 2 pun enggak masalah, 1 pun boleh. Allah alam shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.